Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat cinta kepada umatnya, maka beliau adalah anugerah terbesar bagi umat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yang menjadi sangat berat kepadanya segala kesusahan yang ditanggung oleh kalian, yang sangat inginkan kebaikan buat kalian, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. At-Taubah ayat 128. Sungguh kehadirannya di muka bumi membawa keberkahan, tidak saja bagi keluarga, orang-orang terdekat, bahkan semenanjung Arab, juga seluruh dunia. Keberkahannya akan tetap dirasa hingga akhir zaman, bahkan sampai dunia ini lenyap dan berganti dengan kehidupan baru, yaitu alam akhirat. Ketika Rasulullah SAW mengalami kehidupan yang paling pahit, keadaan yang paling rendah dalam hidupnya, karena dicaci maki, dihinakan, dijatuhkan dan dijauhkan dari orang-orang yang ia cintai. Bahkan kesedihan beliau telah mencapai puncaknya, karena para pendukung dakwah kala itu, Khadijah dan pamannya Abu Thalib, telah meninggal dunia. Maka Allah berkehendak untuk memperjalankan sang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Beliau mewakili unsur terbaik dari bumi untuk menghadap sang Khalik yang telah menciptakan alam semesta ini. Ketika beliau telah sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fisik dan jiwanya sekaligus, ruh dan sekaligus jasadnya, di suatu tempat yang mana Jibril pun tidak pernah diberi kesempatan untuk datang ke tempat itu, hingga hanya ada beliau Rasulullah SAW dan sang penciptanya. Beliau disambut dengan ucapan Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam, ucapan sambutan kepada Rasulullah SAW. Apa aja beliau? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika diucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera atas dirimu wahai Muhammad, namun beliau tidak menjawab Assalamualaikum, tidak menjawab selamat sejahtera buat aku sendiri, tapi beliau menyampaikan Assalamu alayna, salam sejahtera buat kami semuanya, hamba-hambamu ya Allah, wa ala ibadillahi shalihin, untuk menegaskan bahwa salam sejahtera terkhusus buat hamba-hambamu yang soleh. Sungguh luar biasa bukan? Di tempat dan di saat yang paling mulia, yang paling istimewa itu, beliau tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan dirinya pun tidak dipikirkan. Beliau lebih memikirkan banyak orang. Apa sebenarnya yang dicari manusia mulia ini? Kemuliaan macam apa? Padahal di bumi ia dibuli, di bumi ia diancam, di bumi ia penuh kesedihan, dan kini beliau sedang berada dalam puncak kemuliaan bagi seorang manusia, sedang berhadapan dengan sang Khalik, hanya berdua saja, tidak ada yang lain. Bukankah itu makom yang paling tinggi bagi seorang manusia? Lantas, bukankah beliau sudah mendapatkan posisi yang paling tinggi dan tidak harus kembali ke bumi? Kalau nyatanya di bumi beliau harus merasakan susah payahnya kehidupan dunia. Akan tetapi ternyata setelah beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling agung dan mulia itu, beliau tetap ingin kembali menunggu umatnya.
Sungguh beliau adalah sosok manusia yang tidak egois, yang tidak mementingkan kehidupannya sendiri. Akan tetapi beliau selalu menginginkan kebaikan untuk seluruh manusia. Itu semua ia lakukan karena saking cintanya kepada kita umatnya. Bahkan sholat yang mestinya 50 kali sehari, atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, beliau sempat dan berkali-kali menawar kepada sang pemberi perintah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, hingga tinggal 5 kali dalam sehari saja.